Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Tondok, NIM 2021 03044, kelas A21, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Pengembangan Indikator Kinerja Utama Manajerial Suatu Rumah Sakit Dashboard Digital Farmasi tahun 2019. Nah, adapun penulis dalam jurnal tersebut adalah Azero Dekhani Modabi, Mustafa Langa Risadeb, Muhammad Hussein Mossadegh, Mehjardin Sima Emadi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan indikator kinerja utama manajerial untuk apotek rumah sakit di Iran. Yang kedua, menyoroti pentingnya penggunaan dashboard digital dan sistem informasi rumah sakit yang efektif dalam peningkatan kinerja rumah sakit. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan indikator kinerja utama manajerial untuk apotek rumah sakit di Iran. Dan yang kedua, pentingnya penggunaan dashboard digital serta sistem informasi rumah sakit yang efektif dalam meningkatkan kinerja apotek rumah sakit. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis. Data dikumpulkan melalui kuesioner semi terstruktur, wawancara tatap muka, dan diskusi kelompok terfokus. Wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis secara tematis. Selanjutnya, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja utama manajerial untuk apotek di rumah sakit yang berada di Iran terdiri dari 3 domain, di mana domain yang pertama adalah kinerja manajerial, yang dimana ada indikator umum dan indikator terperinci, di mana indikator umumnya itu indikator kepuasan, indikator terperincinya itu kepuasan lingkungan lain, kepuasan dokter, kepuasan manajemen, akses ke internet. Selanjutnya indikator pendidikan, akses epodeman, akses terhadap penemuan farmasi rumah sakit, akses perangkat lunak obat. Adapun indikator kepegawaian itu jumlah apoteker, jumlah teknisi farmasi, jumlah obat kadaluarsa. Manajemen departemen indikator itu jumlah perangkat yang kadaluarsa, jumlah resep tidak terisi lengkap saat mengirimkan pesanan obat darurat, tingkat konsumsi obat dan peralatan pada berbagai periode, tingkat konsumsi obat dan peralatan sesuai diagnosis. Selanjutnya itu indikator klinis, di mana terbagi menjadi 2 juga, yaitu indikator keselamatan pasien, di mana yang pertama itu ada tingkat ketersediaan obat, pengendalian tingkat alergi obat, pengendalian kontradinasi obat, tingkat obat kadaluarsa yang dikembalikan dari bangsal. Nah, ada indikator pendapatan di mana total tagihan obat menurut berbagai periode, total tagihan obat menurut keseluruhan, total bagian tagihan obat menurut unit perawatan intensif, ruang gawat darurat, dan ruang operasi. Total tagihan obat menurut jenis obat dan peralatan, tingkat penggantian, total penjualan obat khusus, total tingkat penjualan menurut obat-obat yang paling banyak dikonsumsi, dan perhitungan laju penyimpanan obat berdasarkan obat dan berbagai periode, tingkat diskon dan hadiah dari perusahaan obat. Indikator yang ketiga yaitu indikator kinerja keuangan, dan terbagi menjadi 2 juga, yaitu indikator biaya dan pemanfaatan finansial, di mana yang pertama biaya obat berdasarkan tingkat konsumsi dan lama penyimpanan. Yang kedua, obat termahal dalam berbagai periode, total tingkat pembelian peralatan, total pemotongan berdasarkan lingkungan, total biaya obat kadaluarsa, total gaji personel, dan total bonus personel. Selanjutnya itu pemanfaatan finansial. Nah, di mana yang pertama itu keuntungan penjualan berdasarkan obat-obatan, peralatan diimpor atau diproduksi dalam negeri.
total pendapatan obat dan peralatan. Yang ketiga itu rasio kepegawaian terhadap total pendapatan. Keempat, pendapatan dikembalikan dan dari pembayaran langsung. Yang terakhir itu pendapatan dikembalikan dari penggantian. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pengembangan indikator kinerja utama manajerial untuk apotek rumah sakit di Iran melibatkan 3 domain utama. Yang pertama manajer klinis, keuangan, serta penelitian menekankan pentingnya kepuasan manajer rumah sakit terhadap kinerja apotek, pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pekerjaan, serta penilaian terhadap obat dan peralatan yang tidak dapat digunakan. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya penggunaan dashboard digital dalam informasi rumah sakit yang efektif dan meningkatkan kinerja apotek rumah sakit. Selanjutnya ada saran untuk jurnal yang telah ditulis, di mana berdasarkan informasi yang disediakan dalam artikel, saran untuk artikel ini adalah untuk lebih mendalami pengaruh faktor-faktor tidak berwujud terhadap kinerja apotek, serta mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas dukungan pengambilan keputusan terkomputerisasi dalam mengurangi persiapan yang tidak tepat. Selain itu, penilaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan dashboard kinerja di sektor kesehatan dengan peningkatan kinerja apotek dan rumah sakit. Sekian review jurnal internasional dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.